Baik, saudara, kali ini bersama saya Supriyadi Rustad, Anda akan belajar tentang medan magnetic field. Ya. Ini sebuah jenis medan, sebagaimana dulu kita juga pernah belajar tentang medan gravitasi, juga medan listrik. Ya. Anda sudah belajar tentang medan gravitasi dan medan listrik. Nah, sekarang kita belajar tentang medan magnetik. Bahan yang saya pakai untuk perkuliahan kali ini menggunakan Fisika Dasar 2 dari ITB, karangan Profesor Mikrajudin Abdullah 2017. Juga beberapa slides yang saya peroleh dari MIT OpenCourseware, termasuk juga bahan-bahan slides kiriman dari kolega saya, Pak Alexander Iskandar dari ITB juga, tentang elektromagnetisme. Tujuan daripada perkuliahan kali ini yang pertama adalah bahwa setelah selesai kuliah ini Anda diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnetik. Yang kedua, Anda bisa memahami perhitungan efek dari medan magnetik terhadap partikel bermuatan yang bergerak. Baik, konsep sebelumnya tentang medan ini mungkin bisa kita mulai dari the electrostatic field from an isolated charge. Ya, jadi sebuah muatan yang terisolasi. Di sini garis-garis ini adalah garis isolasi. Artinya kita hanya meninjau muatan negatif yang merah ini, ya, dan tidak ada kawannya. Kita ingin mengkaji secara individual efek dari hadirnya sumber muatan negatif ini. Saudara, persis sebagaimana medan gravitasi bumi, ya, medan gravitasi bumi, maka medan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif ini bersifat medan tarik. Ya. Perhatikan arah anak panah ini dan garis-garis ini. Ya, garis-garis ini, garis ini selalu menuju kepada sumber muatan negatif. Persis seperti yang terjadi pada medan gravitasi bumi. Apapun benda bermassa di sekitar bumi, maka dia akan jatuh, tertarik menuju ke pusat bumi. Nah, seperti ini, ya, persis seperti ini. Ya. Demikian juga benda-benda bermuatan positif di sekitar muatan negatif, maka dia akan tertarik, ya, menuju ke sumber muatan negatif. Jadi jelas di sini bahwa satu medan gravitasi memiliki kemiripan dengan medan listrik yang diakibatkan oleh sumber muatan negatif, yaitu perangainya adalah medan tarik, ya, yaitu mirip, ya, medan tarik. Nah, di sini Anda lihat garis-garis ini, garis-garis yang berpanah ini sering disebut dengan garis gaya atau garis medan, atau bahasa populernya adalah intensitas medan. Anda lihat bahwa semakin dekat dengan sumber, maka intensitasnya semakin besar.
garisnya semakin rapat, itu artinya intensitas medannya semakin besar. Demikian juga kalau semakin jauh dari sumber, maka kuat medannya menjadi semakin kecil, ya. Kuat medan, bukan intensitas, ya, bukan intensitas. Jadi kuat medannya semakin kecil kalau mendekati sumber, maka semakin kuat. Nah, semakin kecilnya itu berbanding dengan kuadrat dari jarak. Jadi persis medan gravitasi itu perangainya mirip dengan perangai dari medan listrik yang diakibatkan oleh sumber muatan negatif. Ini sering disebut dengan monopol atau satu kutub, karena kutubnya hanya satu, yaitu di pusat bumi atau di pusat sumber muatan negatif. Semua benda-benda bermassa di sekitar bumi tertarik ke satu kutub yang sama, yaitu pusat bumi. Demikian juga untuk sumber muatan negatif, maka dia akan menarik semua partikel-partikel bermuatan positif di sekitarnya menuju ke sumber muatan negatif. Nah, jika di dalam medan gravitasi itu hanya ada satu jenis, saya menyebutnya jenis wanita. Jenis wanita karena bersifat menarik, ya, bersifat menarik. Maka sumber muatan negatif itu juga berjenis wanita. Dia bersifat menarik, ya. Efeknya adalah medan tarik. Hanya kalau di medan gravitasi itu hanya ada satu jenis medan tarik, maka di medan listrik itu ada jenis lawannya, yaitu jenis medan tolak, yang disebabkan oleh sumber muatan positif. Hampir semua perangainya mirip kecuali arahnya berlawanan dengan medan tarik. Semuanya medan tolak. Jadi kuat medannya semakin kuat di sekitar sumbernya dan semakin kecil ketika menjauh dari sumber, itu watak-wataknya, perangainya mirip, ya. Monopolnya juga mirip, satu kutub, ya, kutubnya berasal dari sumber muatan positif, ya. Coba Anda bayangkan kalau ada medan gravitasi yang memiliki medan tolak. Jadi kita semua, ya, barang-barang kita akan terlempar secara radial menjauh dari bumi. Dan ini tidak ada, ya, tidak terjadi di medan gravitasi. Yang ada adalah medan listrik. Ada dua jenis. Jenis wanita yang di kanan ini, yang bersifat medan tarik, dan jenis pria yang bersifat menolak, ya. Inilah perbedaan antara medan gravitasi dengan medan listrik. Meskipun sama-sama dua-duanya bersifat atau memiliki monopol, memiliki satu kutub. Tapi bedanya adalah di gravitasi hanya ada satu jenis, di medan listrik ada dua jenis. Ada medan tarik dan ada medan tolak, ya. Nah, medan gravitasi ini tergolong medan lemah. Jadi memerlukan ukuran satelit atau planet untuk memiliki efek gravitasi yang bisa teramati secara fisis.